Ada satu tempat makan terkenal di Jakarta yang ternyata pakai pesugihan. Ini cerita gue dapat langsung dari karyawan di sana. Yang suka cerita horor sini kumpulnya menakut mendingan skip aja. Cerita ini dikirim oleh seorang perempuan dan dia nggak mau disebutin namanya karena sampai sekarang dia masih kerja di tempat itu. Tempat makan ini cukup terkenal, punya beberapa cabang di berbagai daerah di luar Jakarta juga. Di Jakarta cabangnya itu ada beberapa. Kita sebut aja nama yang ngirim ini adalah Aleta. Aleta ini udah kerja di tempat tersebut selama 1 tahun. Dan selama 1 tahun itu, dia udah diputerin ke 3 cabang. Dan di ketiga cabang itu ada sesuatu yang sama. Yang berarti ini semuanya udah fix pakai pesugihan. Jadi ceritanya semua karyawan baru itu pasti diajarin semuanya. Mulai dari bersih-bersih, ngelayanin tamu, beres-beres, dan sampai yang lain-lain lah. Semua kaca di rumah makan tersebut itu harus bersih. Tapi ada satu cermin yang nggak boleh dibersihin ataupun dilap sama sekali. Letak cermin ini adanya di ruang istirahat karyawan. Jadinya pengunjung nggak ada yang tahu. Yang tahu cuma karyawan-karyawan di situ doang. Cerminnya itu adalah cermin tua. Dan di 3 cabang ini selalu ada cermin yang bentuknya mirip. Dan di ketiga cabang itu cermin ini tuh sama sekali nggak boleh dibersihin. Padahal itu cermin udah kotor banget. Udah mulai ada bintik-bintik yang kelihatan ya itu tua banget lah. Aleta udah beberapa kali denger cerita-cerita mistis yang terjadi di tempat kerjanya. Nah terutama yang berhubungan sama cermin ini. Dan setelah Aleta kerja selama 1 bulan, dia ngalamin sendiri. Jadi saat itu Aleta ini dapat kerja shift 2. Nah kalau shift 2 ini dari sore sampai malam. Sekitar jam 8 malam, Aleta ini nyempetin diri buat ke ruangan istirahat. Dia pengen istirahat sebentar, minum, sekaligus pengen ngecek HP-nya buat bales chat dari orang tuanya. Di ruangan itu Aleta cuma sendirian. Dia itu kan ngadep sini ya misalnya. Nah di sebelah kanannya itu cerminnya di situ. Pada saat itu Aleta ini dirinya agak nyerong. Jadinya dia itu masih bisa ngeliat cermin ini dengan ujung matanya dia. Pas lagi mainin handphone, dia itu ngerasa kok di ujung matanya dia, itu di dalam cermin, di belakangnya si Aleta, itu kayak ada orang lain yang berdiri. Aleta ini nengoklah ke cermin itu, dan ternyata bener. Aleta itu ngeliat di cermin tersebut, di belakangnya Aleta, itu ada satu sosok pocong yang berdiri. Di situ, tubuh Aleta tuh bener-bener kaku, dia itu nggak bisa ngapa-ngapain. Soalnya, kalau dia itu pengen kabur keluar ruangan, dia harus ngelewatin pocong yang ada di belakangnya. Soalnya pintunya ada di belakang dia. Pada saat itu, Aleta itu kayak nggak bisa mengalihkan pandangannya dari ngeliat si kaca tersebut. Dan beberapa saat kemudian, pocong tersebut melompat mendekati Aleta. Pocong itu melompat, ngelewatin Aleta di cermin, tapi di sini, itu pocongnya nggak ada. Pocong itu lama-lama makin deket ke cermin, dan ternyata pocong itu adanya di dalam cermin. Pocong itu pun semakin mendekatkan dirinya ke arah cermin dan lama-lama dia kelihatan mukanya. Mukanya itu udah mulai menghitam dan sangat hancur. Muka-muka yang udah membusuk gitu. Di situ Aleta itu baru sadar kalau itu pocong bukan ada di belakangnya, yang berarti adalah di dalam cermin. Dan di situ Aleta baru lari ke arah pintu keluar. Dia pun langsung lari ke arah kitchen. Sampai di kitchen dia ini langsung nangis-nangis, langsung dikerubungin sama temen-temennya nanyain ada apa. Aleta pun langsung ceritain semuanya dan temen-temen di situ ya nggak aneh karena emang kejadian-kejadian kayak gitu tuh udah sering. Setelah jam pekerjaan selesai, Aleta ini diajak ngumpul sama temen-temennya semua saling cerita. Pokoknya temen-temen Aleta tuh pada cerita lah satu-satu pengalaman mereka dan yang paling seringnya berhubungan dengan cermin tersebut. Ada juga tuh temennya Aleta yang ngelihat sosok pocong itu malam-malam di area kitchen. Dimana si pocong itu tuh kayak lagi goyang-goyangin kepalanya ke arah peralatan dapur. Dari cerita-cerita itu banyak banget karyawan yang percaya kalau rumah makan tersebut itu pakai pesugihan dan semua cabang tuh kayak gitu. Soalnya di semua cabang juga ada kejadian horornya masing-masing. Kalian yang tahu tempat makannya diem aja, jangan sok-sokan nebak. Daripada kalian nanti kena undang-undang ITE, dilaporin ke polisi terus dipenjara.